Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini adalah Yesus yang menyertai di tengah perjalanan hidup. Pada hari kebangkitan Yesus, 2 murid sedang berjalan menuju sebuah desa bernama Emmaus. Mereka kecewa dan sedih karena Yesus yang mereka harapkan sebagai Mesias telah wafat. Di tengah perjalanan, Yesus datang dan berjalan bersama mereka. Tetapi mereka tidak mengenalinya. Mereka bercakap-cakap dan mengungkapkan kesedihan mereka. Yesus pun menjelaskan kitab suci kepada mereka, namun mereka baru mengenalnya
saat dia memecah-pecahkan roti. Saudaraku seiman dalam Kristus, sebagai renungan kita hari ini adalah di dalam hidup kita seringkali kita juga seperti dua murid itu. Kita sedang berjalan dalam kesedihan, kekecewaan atau kebingungan ketika merasa Tuhan jauh, padahal sebenarnya Ia sedang berjalan bersama kita. Kita hanya tidak menyadarinya karena fokus kita tertuju pada masalah yang kita hadapi sendiri. Yesus hadir bukan hanya dalam hal-hal besar atau luar biasa. Dia hadir dalam percakapan sederhana, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, bahkan saat kita sedang merasa kehilangan harapan. Sama seperti kedua murid itu, kita bisa melihat Yesus saat hati kita dibuka oleh firman-Nya dan saat kita berbagi dalam kasih seperti dalam Ekaristi. Saudaraku seiman dalam Kristus, pesan apa yang dapat kita ambil melalui bacaan Injil hari ini? Yang pertama adalah jangan takut mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Dua murid dengan jujur menceritakan kekecewaan mereka dan Yesus mendengarkan. Yang kedua, bacalah kitab suci dengan hati terbuka. Firman Tuhan dapat mengubah kesedihan menjadi pengharapan. Yang ketiga, Yesus hadir dalam perjamuan dan dalam kebersamaan. Kita bisa mengenal Yesus lebih dalam perayaan Ekaristi dan komunitas yang kita ikuti. Saudaraku seiman dalam Kristus, lalu bagaimana pertanyaan reflektif untuk kita? Apakah kita menyadari kehadiran Yesus dalam perjalanan hidup kita, terutama di saat sulit? Sudahkah kita membuka hati untuk mendengar dan memahami firman-Nya? Demikianlah permohonan kita, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu berjalan bersama kami, meskipun kami sering tidak menyadarinya. Bukalah mata hati kami agar kami dapat melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kuatkanlah iman kami, terutama saat kami lemah dan putus asa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.